Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan selanjutnya setelah kita melakukan pertemuan kita terakhir yang kita bicarakan kemarin, yaitu tentang rahasia untuk mencari satu kebahagiaan, di mana di dalam pertemuan kemarin kita sempat membicarakan dan mencoba untuk menyepakati satu pemahaman awal yang harus kita sama-sama pahami, yaitu tentang masalah amanah, di mana amanah ini merupakan suatu hal yang harus kita terima, yang harus kita laksanakan. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan membicarakan apa yang harus dilakukan setelah kita memahami atau menyepakati tentang amanah itu tadi. Baik, mungkin rekan-rekan semua sudah terpikir atau sudah mempunyai suatu ketetapan hati tentang apa itu amanah, atau mungkin bahkan setuju ataupun tidak setuju. Namun saya harapkan di sini istilah amanah ini tetap kita jadikan patokan pembicaraan, bahwa yang kita terima selama di dunia ini, baik itu yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, itu kita istilahkan dengan amanah. Baik, untuk selanjutnya pada kesempatan ini sama waktunya seperti kemarin, kurang lebih 25 menit ke depan kita akan melanjutkan pembicaraan yang kemarin, yaitu kelanjutan tentang tips atau rahasia untuk mencapai kebahagiaan secara hakiki. Untuk pertemuan kedua ini saya akan mencoba untuk melangkah ke depan, namun masih kaitannya dengan amanah kemarin, yaitu sebetulnya sikap yang seperti apa yang harus kita tunjukkan, sikap seperti apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi sebuah amanah tersebut. Baik, seperti halnya kemarin kita sudah beberapa mengambil satu contoh tentang amanah tersebut. Pada saat kita menerima satu kebahagiaan, itu juga amanah. Pada saat kita menerima satu musibah, itu juga amanah. Nah, sebetulnya untuk melengkapi pemahaman kita ataupun untuk melengkapi rahasia kesuksesan untuk meraih amanah ini, meraih kebahagiaan ini, apa sikap yang harus kita lakukan? Baik, di sini ada satu sikap yang memang harus kita lakukan, yaitu yang pertama adalah tasbih. Ya, yang pertama adalah tasbih. Pada saat kita menerima amanah, kita harus bisa bertasbih. Apa itu tasbih? Kita sering mendengar orang mengatakan bacalah bacaan tasbih, atau kita sering mendengar atau di dalam sebuah bahasan lain itu tentang bahwa alam semesta ini bertasbih kepadanya. Nah, sebetulnya yang dimaksud dengan tasbih itu apa? Ya, bacaan tasbih ini adalah sangat sering kita baca, baik pada kesempatan-kesempatan di luar sholat ataupun di dalam sholat itu sendiri, yaitu subhanallah. Subhanallah, atau dalam bahasa kita itu maha suci Allah. Nah, makna maha suci Allah itu artinya memang segala sesuatu yang kita hadapi, ya itu adalah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ini ada hubungannya dengan apa yang kita sampaikan kemarin, bahwa
pada saat kita eh, menerima sebuah amanah, sikap yang kita perlukan agar kita tetap bahagia, yaitu yang pertama adalah tasbih. Kita mensucikan nama Allah yang telah memberikan kita suatu situasi, baik yang menurut kita itu membahagiakan ataupun yang eh, menyedihkan menurut perhitungan manusia. Namun tentunya kadangkala kita tidak bisa mengetahui apa yang Allah maksudkan atau hikmah apa yang Allah akan berikan kepada kita di balik dari kejadian yang sedang kita hadapi. Nah, makna tasbih itu sendiri menurut pemahaman saya dan menurut apa yang nanti akan kita bicarakan tentang kaitannya dengan masalah kebahagiaan dan apa yang sudah kita bicarakan tentang materi kemarin, yaitu tentang masalah amanah tadi. Makna subhanallah di sini bukan hanya sekedar kata-kata yang ada di mulut Maha Suci Allah, namun eh, pada saat kita mensucikan ataupun mentasbihkan apa yang kita hadapi, tentunya di sana kita juga tidak bisa lepas dengan satu kesadaran bahwa apa yang kita hadapi itu adalah dari Allah. Itu adalah suratan dari Allah, itu adalah kehendak Allah. Maka makna lebih dalam dari tasbih itu adalah menerima. Dan tentunya di sana tidak hanya sekedar menerima seperti apa yang sudah disampaikan kemarin, yaitu harus dijalankan. Dijalankan apa? Ya sesuai dengan apa-apa yang nanti sudah dituntunkan dalam Al-Qur'an. Nah, bertasbih di sini seperti tadi saya katakan bukan hanya sekedar kita mengucapkan subhanallah, tapi juga kita harus meluaskan kesadaran diri kita terhadap situasi yang ada, bahwa semuanya itu adalah kehendak Allah. Kita menerima ataupun tidak itu adalah kehendak Allah. Jadi karena kita ini adalah hamba Allah, ya sudah sepantasnya bahwa kita menerima dari apa yang sudah ditentukan dan akan menjalankan apa dari situasi yang kita hadapi itu. Ya, apabila dengan bahasa lain mungkin bisa diartikan sami'na wa ta'na. Saya mendengar, saya lakukan. Saya terima kejadian itu, saya terima peristiwa ini, saya terima amanah ini dan akan saya lakukan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Baik, jadi ini adalah dasar penerimaan, dasar sebuah kebahagiaan, bahwa apapun apabila sudah menerima itu juga enak menjalaninya, baik itu baik ataupun buruk. Baik dan buruk itu adalah perhitungan manusia. Baik dan buruk itu adalah sangat subjektif apabila manusia itu yang mengatakan baik ataupun buruk. Nah, seperti kita kemarin sudah ambil beberapa contoh. Pada saat hati kita itu menerima, pada saat kita itu menerima dengan kesadaran full, dengan kesadaran Allah, tentunya ada kekurangan, ada kelebihan terhadap apa yang kita terima itu adalah sudah tidak menjadi permasalahan tersendiri. Namun tentunya apabila kita itu menerima bukan berdasarkan kesadaran atas kesadaran Allah, tentunya berbeda. Kita ambil satu contoh yang ya mungkin lebih gampang untuk memikirkannya adalah tentang istri. Apabila kita mengatakan menerima terhadap pasangan hidup kita, ya tentu segala kekurangan, kelebihan tentu akan kita terima sebagai suatu hal yang baik untuk kita. Namun apabila sudah di dalam hati itu tidak ada suatu penerimaan
terhadap pasangan kita, tentunya akan terjadi banyak sekali permasalahan. Sesuatu hal yang kecil yang tidak harus jadi permasalahan pun akan menjadi masalah besar apabila di dalam hati kita itu sudah tidak menerima. Nah, makanya di sini eh, makna menerima itu sangat sangat penting sekali. Orang yang mengalami suatu musibah pun juga sama. Orang yang mengalami suatu kekecewaan pun juga akan sama. Orang yang mengalami ketidakpuasan pun akan sama. Apabila dia itu tidak mampu untuk menerima dalam sebuah eh, kehilangan, tentunya akan memberikan dampak secara fisiologis kepada tubuh kita, sehingga orang mengatakan dia mengalami psikosomatis. Karena kesedihan yang mendalam, dia akhirnya muncul penyakit mah, muncul darah tinggi, muncul penyakit gula. Nah, ini banyak yang disebabkan karena adanya kondisi psikosomatis. Dan apabila kita pikirkan lebih jauh, orang-orang yang mengalami psikosomatis ini akibat dia itu tidak mampu menerima apa yang terjadi pada dirinya. Nah, sehingga satu bahasan tentang menerima atau dalam bahasa Inggrisnya itu acceptance, atau dalam bahasa bahasa yang lain itu eh, ridho terhadap apa yang terjadi, itu tentunya itu adalah modal dasar untuk selanjutnya. Nah, sehingga makna tasbih, makna subhanallah itu memang benar-benar kita itu mensucikan apapun keputusan Allah, apapun yang dikehendaki oleh Allah, itu akan kita terima. Walaupun secara manusiawi itu ada suatu emosi yang muncul, suka ataupun tidak suka. Namun apabila kita sudah mampu untuk meluaskan kesadaran Allah di dalam diri kita, ini akan menjadi berbeda. Hal yang kita rasakan tidak suka ini tentunya akan lebih menenangkan pada saat kita mencoba untuk fokus kepada Allah pada saat kita menghadapi suatu permasalahan. Karena memang kenyataannya seperti itu. Oke, jadi eh, istilahnya apabila saya katakan T pertama adalah tasbih. Subhanallah, yang mempunyai makna kita terima dan jalankan apa yang harus memang kita terima di dalam kehidupan ini. Oke, tentunya nggak tahu apakah ini sesuatu hal yang baru ataupun yang lama, tapi bagi saya itu sangat berguna sekali pada diri saya pada saat saya menemui suatu permasalahan. Mungkin akan muncul marah, tapi apabila ingat, ya ini adalah kehendak Allah. Tentunya saya harus menyadari hal tersebut bahwa Allah mempunyai maksud tertentu terhadap apa yang harus saya jalani ini. Ya, alhamdulillah, perasaan tenang, dan pada saat ketenangan itu muncul, nanti ada satu rencana yang bisa dilakukan untuk mengatasi apa yang kita hadapi tadi. Oke, T yang kedua adalah tahmid. Tahmid di sini eh, suatu bacaan yaitu alhamdulillah. Mungkin satu bacaan alhamdulillah ini sering kita dengar. Namun harapannya adalah bahwa bacaan alhamdulillah ini bukan hanya sekedar bacaan, tapi juga menyadari hakikat dari alhamdulillah itu sendiri. Alhamdulillah ini adalah segala puji bagi Allah. Segala puji. Puji itu adalah sesuatu hal yang kita sanjung. Mungkin apabila kita mempunyai istri yang cantik, selalu memuji, "Wah, kau saya sangat bangga sekali dengan kamu karena kamu adalah istri yang sangat cantik. Kamu adalah istri yang sangat penyayang," dan lain-lain. Nah, ini adalah satu pujian. Namun pada saat ini kita harus ingat, kita harus meluaskan kesadaran kita bahwa pujian itu
hanya untuk Allah. Pada saat kita menerima amanah, baik itu yang secara manusia kita menyukai atau tidak menyukai, tapi kita tetap berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, saya dapat amanah musibah ini misalnya. Alhamdulillah, saya dapat amanah jabatan di suatu unit. Nah, kita coba hubungkan dengan pembicaraan yang sebelumnya, yaitu kita bertasbih, mensucikan Allah, Maha Suci Allah yang telah memberikan saya kejadian ini. Alhamdulillah ya Allah. Tentunya Engkau mempunyai maksud tertentu di dalam situasi yang saya hadapi ini. Tetap berterima kasih, walaupun sekalipun itu adalah suatu musibah. Dan itu benar-benar bukan hanya di mulut, tapi memang benar meluaskan kesadaran kita untuk kesadaran kita tentang Allah itu terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Yaitu yang pertama yang pertama adalah tasbih, kemudian yang T kedua adalah tahmid. Nah, yang ketiga adalah takbir. Takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dalam arti yang selama ini kita pahami adalah itu artinya. Walaupun kita mendapatkan sesuatu yang kita senangi, yang kita banggakan, namun ingat bahwa Allah itu lebih besar daripada kesenangan kita. Allah lebih besar daripada apa yang kita dapat. Jadi jangan terus teralihkan kesadaran kita kepada kesadaran yang kita dapat. Kita harus tetap meletakkan kesadaran kita kepada kesadaran Allah, di mana Allah itu adalah yang memberikan kita kebahagiaan itu. Jadi jangan terfokus kepada Allahu Akbarnya itu terfokus pada apa yang kita dapat, tapi kita terfokus pada yang memberi kita kebahagiaan. Nah, demikian juga apabila kita mendapat suatu musibah, Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada masalah yang saya hadapi. Tentunya lebih besar di sini, lebih besar kuasanya, lebih besar untuk mampu memberikan pertolongan terhadap permasalahan yang kita hadapi. Oke. Nah, jadi di sini apabila kita kembali kepada awal pembicaraan kita, pada saat kita menghadapi suatu masalah, baik itu apabila masalah tentunya sesuatu hal yang tidak menyenangkan ya. Saya ulangi, apabila kita mendapatkan suatu amanah, baik itu yang sifatnya itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, kita harus mempunyai 3 sikap. Yang pertama adalah tasbih, yang kedua adalah tahmid, yang ketiga adalah takbir. Nah, ini merupakan satu sikap di mana apabila sikap ini muncul, kita akan minimal pertama adalah kita akan muncul aura positif di dalam diri kita. Tidak nelongso pada saat kita itu mendapatkan suatu masalah. Tidak lepas kontrol pada saat kita itu mendapatkan suatu kebahagiaan. Walaupun kita beruntung besar, tapi ingat, ini bukan kemampuan saya. Ini adalah kehendak Allah. Ini adalah atas izin Allah. Hanya Allah yang patut untuk dipuji, karena memang Allah lebih besar kuasanya, lebih besar segala macamnya dari apa yang saya dapatkan ini, karena Allah lah yang memberi kebahagiaan kepada ataupun apa yang saya terima ini. Nah, demikian juga pada saat kita menerima satu musibah, kita tetap mensucikan Allah. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Walaupun saya menerima musibah ini, tapi saya percaya Engkau memilihkan yang terbaik untuk saya. Alhamdulillah, hanya Engkau yang patut saya
puji. Dan Allahu Akbar, hanya Engkau lah yang lebih besar dari segala apapun yang ada, termasuk dari permasalahan yang saya hadapi ini. Dan kita percaya bahwa Allah itu akan memberikan pertolongan kepada kita untuk menyelesaikan satu permasalahan. Nah, tentunya kita kembali lagi pada bahasan yang awal tadi atau yang kemarin, bahwa amanah itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Apabila kita selalu memohon perlindungan, memohon petunjuk kepada Allah terhadap amanah yang kita dapatkan, tentu di sana akan ada satu petunjuk-petunjuk yang akan diberikan oleh Allah, baik langsung ataupun tidak langsung. Bagaimana cara menjalankan amanah tersebut? Misalnya, ya Allah, berkaitan dengan amanah yang saya terima ini selaku kepala divisi, mohon petunjuk-Mu ya Allah, apa yang harus saya lakukan untuk menjalankan amanah-Mu ini. Nah, di sana kita berdoa untuk meminta petunjuk bagaimana cara menjalankan amanah tersebut, dengan penerimaan sikap terhadap amanah tadi, tetap bertasbih, tetap mensucikan nama Allah, tetap berterima kasih kepada Allah, dan tetap bertakbir kepada Allah. Dan ini insya Allah bisa untuk hal-hal yang membahagiakan. Namun pada saat kita mendapatkan musibah pun juga harus sama. Kita tetap mensucikan Allah. Jangan, ya Allah, Engkau tidak adil. Wah, jangan. Itu kata-kata yang sangat harus dihindari. Allah Maha Adil, dan kita mentasbihkan terhadap amanah, walaupun itu amanah sifatnya adalah cobaan ataupun suatu musibah, tetap kita mensucikan. Dan kita tetap berterima kasih dan yakin dan luaskan kesadaran diri kita bahwa masalah yang kita hadapi itu kecil dan Allah lebih besar. Kita akan mohon petunjuk kepada Allah bagaimana caranya menghadapi atau menjalankan amanah yang kita hadapi. Nah, sehingga di sini kita juga akan sedikit membahas tentang doa. Doa di sini tentunya harapannya adalah tidak diletakkan pada suatu keinginan. Ya Allah, saya ingin mobil. Kenapa kok kamu ingin mobil? Ya karena ini untuk distribusi barang-barang itu nggak bisa. Ya apabila Allah melihat bukan mobil yang harus diperlukan, ya tentunya di sana tidak akan dikabulkan mobil itu. Namun bagaimana apabila kita itu berdoa, ya Allah, ini saya ada amanah konsumen semakin banyak permintaan. Mohon petunjuk-Mu ya Allah agar saya tetap berada di jalur-Mu, agar saya tetap ada di koridor-Mu dan tetap bisa menjalankan amanah dengan baik. Nah, insya Allah di sana pun Allah akan memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan. Baik, sampai kesempatan ini saya akan mencoba untuk mengulang kembali tentang sikap kita pada saat menerima amanah, yaitu yang pertama adalah T1, kita singkat saja menjadi T1, yaitu tasbih, menerima dan menjalankan. Yang kedua tahmid, tetap berterima kasih kepada Allah walaupun itu sifatnya kebahagiaan ataupun suatu musibah. Dan yang ketiga adalah takbir, tetap meluaskan kesadaran kita bahwa Allah lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Oke, ini menjadi dasar kita selanjutnya untuk mohon pertolongan kepada Allah.
Karena kepada siapa lagi kita akan memohon pertolongan? Amanah juga dari Allah, tentunya Allah pun sudah menyediakan apa ya, cara atau apa ya, strategi untuk menjalankan amanah itu agar tetap ada di koridornya. Nah, baik, rekan-rekan, saya kira pada kesempatan ini saya cukupkan terlebih dahulu seperti kontrak kita awal tadi, bahwa kita akan membahas ataupun mengadakan sesi kedua ini selama 25 menit. Baik, secara closing statement saya akan mencoba memberikan satu pernyataan bahwa apapun itu kita tetap mensucikan Allah, kita tetap berterima kasih kepada Allah, dan eee, luaskan kesadaran kita bahwa Allah lebih besar dari apapun juga, termasuk masalah yang kita hadapi. Dan kita memohon petunjuk kepada Allah atas amanah yang kita terima. Bagaimana cara menjalankannya, dan mohon bantuan kepada Allah. Bagaimana menjalankan amanah yang kita lakukan. Dan kita serahkan sepenuhnya kepada Allah apa yang akan Allah berikan atas atas amanah kita, apa petunjuk apa yang akan Allah berikan. Nah, kita nanti selanjutnya pada pertemuan selanjutnya adalah membicarakan tentang sesi tentang petunjuk dan melaksanakan petunjuk Allah dalam rangka menjalankan amanah yang kita emban tadi. Baik, saudara-saudara, teman-teman, semoga tetap sehat dan tetap jaga kesehatan, tidak lepas dari kesadaran terhadap Allah bahwa semuanya ini adalah atas kehendaknya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.